Breaking news, penghina almarhumah Ibunda Presiden Jokowi diciduk. Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polres ya. Tentunya dalam pengungkapan rekam jejak digital di backup oleh Direktorat Cyber. Ya, tersangka yang pertama atas nama B, ya alias Babe. Babe ini sebagai orator. Ya, orang yang bisa kita lihat di video, dia yang menyampaikan secara voice, secara lisan. Ya, kemudian untuk perekamnya adalah S. Tentu ini menjadi pukulan yang berat, tapi saya percaya Pak Jokowi adalah pribadi yang tangguh. Seperti yang pernah beliau katakan, kita ini adalah bangsa besar. Kita ini adalah bangsa petarung. Hanya sayangnya, dalam situasi seperti ini, masyarakat kita masih ada yang kehilangan empati. Mereka terus mencela di tengah kabar duka. Sebenarnya hal-hal seperti ini bukan hal yang mengejutkan kita lagi, sudah biasa, ya kan? Ini merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelum kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, kan seperti itu ya. Jadi cacian, makian, hujatan, hinaan terhadap presiden, terhadap keluarganya, terhadap ibu kandungnya dan lain sebagainya, ini bukan suatu hal yang baru, sehingga menurut saya bukan hal yang mengejutkan kita lagi. Cuma orang-orang yang dengan begitu gampangnya menghina, menghujat presiden, secara fisik memang terlihat mereka adalah manusia, tetapi dalamnya tidak lebih daripada binatang. Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Oke, kita telah melihat video di opening barusan terkait penghinaan almarhum Ibunda Presiden Jokowi ditangkap. Memang sudah sepantasnya ditangkap orang-orang macam begini. Kalau bisa hukumannya ya seberat-beratnya. Begitu bencinya sama Jokowi, orang yang sudah meninggal juga dilibas. Oke, daripada saya banyak basa-basi, mari kita simak isi video selengkapnya. Sekedar saya kasih tahu, video ini saya angkat dari salah satu channel besar, yaitu channel Politik Nusantara. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi, link video originalnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, mari kita masuk ke videonya. Ya, beberapa hari yang lalu penulis sudah membuat tulisan tentang wajah orang-orang yang nyinyir atas meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi. Bagi yang ingin melihat jejak digital wajah-wajah mereka, saya juga memposting tulisan tersebut di Twitter sambil CC kepada @difumaspolri dan juga @ccicpolri dan juga @hmspolda Sumbar. Ya, seorang pengacara bernama Habib Mu'annas Alaidit juga sudah melaporkan mereka ke pihak berwajib seperti yang terlihat dalam tweetannya. Ya, sekalian saja saya CC tulisan tersebut ke Pak Mu'annas, mungkin bisa dijadikan informasi awal tentang siapa saja yang nyinyir atas meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi. Melihat cuitan Pak Mu'annas Alaidit yang membagikan informasi bahwa pihak kepolisian membenarkan penangkapan atas terduga pelaku penyebar hoax Corona 19 dan penghinaan mendiang Ibunda Presiden Jokowi lewat akun medsos. Selain itu ada dua orang juga yang diduga pelaku penghinaan terhadap Ibunda Presiden yang telah wafat yang juga sudah berhasil diamankan oleh polisi. Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangkap BT yang berusia 53 tahun, seorang ibu rumah tangga di wilayah Bandung yang sudah melakukan penghinaan
penghinaan terhadap mendiang Ibunda Presiden Jokowi lewat akun WhatsApp-nya. Sementara di tempat lain, petugas dari Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat juga sudah mengamankan PP yang berusia 54 tahun yang mengunggah penghinaan kepada Presiden dan almarhumah ibunda beliau. Kedua pelaku sedang dalam proses pemeriksaan. Benar, sudah diamankan polisi dan sedang dalam pemeriksaan, kata Brigjen Polisi Raden Argo di Mabes Polri. Sumber saya nggak mengetahui pasti apakah seorang ibu rumah tangga yang BT yang berusia 53 tahun yang ditangkap terkait penghinaan terhadap mendiang ibunda Presiden Jokowi adalah Betty yang WA-nya sempat viral di media sosial itu. Saya nggak membahasnya dalam tulisan sebelumnya, tapi dari screenshotnya memang dia nyinyir atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi seperti yang terlihat berikut ini. Dan yang menarik juga bagi saya adalah informasi tentang Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat yang juga sudah mengamankan PP berusia 54 tahun yang mengunggah penghinaan kepada Presiden dan almarhumah ibunda beliau. Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat menangkap PP 54 tahun. Saya jadi ingat salah satu orang yang saya bahas dalam tulisan sebelumnya yang bernama Ajo Asrul Sukma Ponsel atau Insinyur Haji Pasrul Pangai. Orang ini nyinyir atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi dengan mengatakan semoga anaknya menyusul segeralah, amin. Begitu katanya. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya semoga anaknya menyusul segera. Maksudnya setelah ibunya meninggal, semoga Presiden Jokowi juga segera meninggal. Begitu maksudnya. Ya, begitu bencinya dia kepada Presiden Jokowi sampai mendoakan agar Presiden Jokowi segera meninggal. Dan lucunya setelah postingan nyinyirnya itu viral di media sosial, dia minta maaf dengan mengatakan, mohon maaf atas kata dan ucapan saya yang spontanitas. Saya tidak bermaksud seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya benar-benar khilaf. Semoga Allah mengampuni saya. Oke, Allah itu pasti sudah mengampuni, tapi Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda di depan hukum dong. Dan tadi saya mendapatkan screenshot bahwa Ajo Asrul yang berada di Sawah Lunto ini memang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian setempat sampai jam 12 malam. Ngaku hilaf dan dia minta bantuan dan doa orang yang dekat aksesnya dengan Kapolres dan tadi bisa melobi untuk meringankan hukuman untuknya nanti. Maksudnya dia minta teman-temannya untuk melobi Kapolres setempat dan alasannya agar meringankan hukuman untuknya nanti. Hebat banget ya. Sudah nyinyir atas meninggalnya ibunda Presiden Jokowi, lalu mendoakan agar Presiden Jokowi segera menyusul, lalu minta maaf. Ngaku hilaf dan minta orang-orang untuk melobi Kapolres dan atasannya agar mau meringankan hukuman baginya nanti. Telat, men. Seharusnya hal ini tidak terjadi jika seandainya Anda menggunakan akal pikiran Anda sejak awal. Anda seharusnya mikir dulu baru komentar, bukan sebaliknya. Apakah nyinyirannya dipicu karena ada benih-benih kebencian terhadap Presiden Jokowi sejak lama, lalu dilampiaskan saat momen ibunda Presiden Jokowi meninggal dunia? Ya, silakan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum nanti. Kepada para penghina almarhumah ibunda Presiden Jokowi lainnya, kalian tinggal menghitung hari saja sebelum diciduk karena nama-nama kalian sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sampai saat ini memang gak habis pikir ya, kenapa orang-orang tersebut sering menyebut Jokowi dan keluarga itu dengan sebutan PKI. Apa yang begitu kuat mencirikan Jokowi dan keluarganya PKI? Saya pernah mendengar dari nenek saya bahwa dulu orang PKI itu gak punya agama. Lantas bagaimana bisa Jokowi yang seorang gemar berpuasa sunnah Senin Kamis, rajin sholat serta dekat dengan ulama dikatakan PKI? Coba, bagaimana seorang dikatakan PKI? Jika dua orang ulama karismatik dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Maimun Zubair dan Habib Lutfi bin Yahya memberikan sorban dan kalungnya saja jika bukan karena menyukai Jokowi, bagaimana seorang Ibu Sujatmi bisa dikatakan PKI yang dalam hidupnya tidak melupakan wirid membaca surat Al-Ikhlas 100 kali tiap malam? Bagaimana seorang Jokowi bisa dikatakan PKI jika seringkali media massa mengabadikan beliau sedang sholat berjamaah menghadap Sang Maha Pencipta? Apakah seorang PKI dan kafir itu yang katanya memusuhi Islam tapi dalam tingkah lakunya malah menyerukan ketaatan dalam beragama Islam? Apakah dirimu yang mengatai kafir merasa telah lebih suci daripada seorang Jokowi dan ibundanya? Memang dirimu sudah berapa lama berpuasa Senin Kamis? Setahun, 2 tahun, atau berapa lama? Bagaimana dengan wiridmu tiap malam? Apakah sudah sebanding dengan almarhumah Ibu Sujatmi? Mungkin kamu yang sering mengatai keluarga Jokowi dapat berkilah, itu bohong, pencitraan, atau sanggahan lainnya. Lalu bagaimana jika benar Jokowi sering puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, nggak pernah meninggalkan sholat, dan Ibu Sujatmi pun demikian dan wiridnya kencang memanggil nama Allah di keheningan malam? Lalu kamu menghina hamba Allah yang dekat dengannya dan senang mengagungkan asma Allah? Kamu menzalimi dia, tahukah? Apakah kamu tidak takut Allah murka kepadamu? Apakah kamu tidak khawatir jasadmu tidak terima bumi dan keluargamu kena murka atas dosa yang kamu lakukan kepada hambanya yang taat? Seberapa suci dirimu sehingga kamu menganggap seorang PKI dan kafir sedang dia mengerjakan ibadah dan amalan rukun iman dan Islam? Tidakkah kamu takut akan doa-doa orang yang terzalimi? Seberapa yakin dirimu berada
ada dalam dakwah dengan menjelek-jelekan seorang Jokowi dengan sebutan PKI dan kafir. Sedang saat kamu dilaporkan ke polisi minta damai karena kamu tahu perbuatanmu salah. Kalau kamu merasa berani dan berada dalam jalan dakwah, lakukanlah seperti para kiai-kiai pesantren dahulu melawan PKI yang siap meregang nyawa. Tahukah kenapa dirimu begitu? Karena dirimu tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan yang kamu lakukan bukan jalan dakwah tapi jalan dajjal, yaitu memfitnah dan menebar-nebar kebencian. Tak ada ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu mengajarkan menghina-hina dan menebar kebencian. Ingatkah bagaimana Rasulullah selalu dilempar kotoran oleh seorang nenek sehingga suatu hari nenek tersebut sakit dan Rasulullah adalah orang yang satu-satunya menjenguk dirinya, lalu si nenek bertobat kemudian. Bagaimana jika hikmah tersebut adalah sebuah kiasan dari kalam Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana seorang Jokowi yang sudah membangunkan jalan sekolah sampai menghentikan asap dari kebakaran hutan agar anakmu tidak terkena gangguan ispa, tapi dirimu seperti nenek tersebut tetap melemparkan kotoran dan caci maki kepada Jokowi. Bagaimana jika umurmu tidak mencapai pertobatanmu? Saya sampai sekarang nggak habis pikir bagaimana seorang manusia kehilangan rasa kemanusiaan ya, dengan menjelek-jelekan orang tua yang sudah meninggal, termasuk menjelek-jelekan ibunda Jokowi yang sudah wafat. Saya teringat dulu waktu masih kecil suka memanggil nama orang tua ke teman saya, dan begitupun teman saya itu ke saya. Walau hanya berniat bercanda, tetapi terasa begitu kesal dan marah sekali, sampai berkelahi waktu kecil dulu. Ya, begitulah rasa marah itu. Itu yang masih usia anak-anak dan hanya bercanda bisa sangat merasa marah lalu berkelahi. Lalu bagaimana jika ada orang yang menghina dan mengatakan buruk kepada orang tua kita? Pasti sebagai anak yang sudah dewasa punya rasa marah dan dendam kesumat di dada. Begitupun saya rasa Pak Jokowi sebagai manusia biasa dan seorang anak juga pasti marah dan dendam. Akan tetapi saya yakin Jokowi bukanlah pendendam di mana dia bisa saja memerintahkan pasukan dahlia untuk melenyapkanmu sehingga dirimu berakhir dalam karung gone tertutup rapat di tengah laut ataupun hutan. Beliau tidak seperti itu. Beliau adalah seorang pemaaf dan menyayangi rakyatnya. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa menambah berita-berita terbaru dari seputaran Indonesia. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.